akan kujadikan penjala manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, baik Simon Petrus di dalam era Perjanjian Baru maupun Yesaya di dalam Perjanjian Lama sama-sama mengalami suatu titik balik pertobatan hidup di hadapan Tuhan, yaitu ketika menyadari yang Yesaya, dia mengatakan, "Celakalah aku binasa." Itu kalau orang Surabaya ini, "Aduh mate aku," itu yang kira-kira. Karena apa? Karena Yesaya mengalami sebuah penglihatan. Seperti orang indigo mengalami penglihatan. Tetapi kalau Yesaya ini yang dilihat bukan arwah-arwah, roh-roh atau hal-hal yang lain. Tetapi yang dia mampu lihat pada waktu itu dibukakan cakrawala pandangannya. Dia melihat serafim, malaikat dengan 6 sayap yang berterbangan di bait suci. Ada apa ini? Gemuruh dan menggetarkan karena jubah Allah yang maha tinggi menutupi keagungan tempat ibadahnya. Seakan-akan mengalami kemuliaan Tuhan yang tak tertahankan, yang tak bisa dibayangkan.
Dan lalu ada tangan yang menjulurkan bara api dan menyentuh bibirnya, mulutnya. Dan Yesaya mengatakan, apa yang menyebabkan dia sadar betul? Karena selama ini aku najis bibir. Mulutku kuganakan untuk ngomong hal-hal yang najis, yang sia-sia. Istilahnya sekarang jempol kita dan mulut kita ini yang paling banyak kita buat adalah membuat hoax, membuat isu, membuat hal-hal yang tidak berguna. Yang Yesaya sadari sebagai najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Inilah titik balik Yesaya. Maka akhirnya sampai kepada sebuah sikap batin. Ini aku, utuslah aku. Ada tahap pertama yang namanya tahap hidup dangkal. Dan lalu tahap kedua adalah tahap perutusan ke tempat yang dalam. Atau di dalam bahasa Latin disebut duc in altum. Duc in altum itu masuk menebarkan di tempat yang dalam. Hidupnya mulai mendalam, tidak sekedar di permukaan dangkal. Hidup di permukaan yang dangkal, hidup yang berpusat pada aku. Bagi Anda yang mengalami pelajaran agama katekese dan mendapatkan buku dari Romo Yus yang pelajaran katekese katekumen, maka di situ ciri-cirinya orang yang mencintai Allah dan sesama. Ketika kita sadar setiap kali membuat tanda salib, garis ke atas ke Tuhan, garis ke bawah ke bumi, garis ke kiri ke sesama orang satu komunitas gereja kita, garis ke kanan itu adalah ke bangsa masyarakat sekitar kita. Dan Yesus disalibkan korban di tengahnya. Setiap orang Katolik itu hidup yang dangkal, itu hidup yang berpusat hanya aku. Tetapi orang yang dewasa dalam iman, seperti diajarkan oleh Romo Yus di dalam buku katekumen, itu adalah ketika sudah melewati aku menuju ke kamu. Karena di dalam kamu itulah seperti Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan hanya ketika ego kita terpenuhi, kebutuhan pribadi kita terpenuhi, tetapi ketika aku mulai keluar dari diriku dan mau ke tempat yang lebih dalam, yaitu hati dan kebutuhan keprihatinan masyarakat di sekitarku. Itu yang menaburkan di tempat yang dalam. Maka celakalah aku, karena selama ini aku mengira Tuhan mulia itu kalau sudah di gereja dan berdoa kusuk dan mengalami kesejukan dan tersentuh, terharu, nangis, itu mengira sudah mendalam. Tidak, itu didangkal. Itu pengalaman rohani di permukaan karena masih berpusat pada aku. Tetapi harus terus berkembang. Kalau terus berpusat pada aku, kita hanya mengandalkan pekerjaan kita. Simon mengatakan, Tuhan, sudah semalaman aku bekerja dan tidak mendapatkan hasil. Karena apa? Karena berpusat pada aku. Menjala ikan hanya pusatnya karena cari duit untuk makan, untuk kekayaan. Tetapi Yesus mengajak, oke, sekarang ayo menuju ke tempat yang dalam. Dan akhirnya ketika sampai di tempat yang dalam, para murid mengalami sebuah proses dan akhirnya dia menjala ikan. Dan itu yang sama sekali sulit dimengerti. Semakin ikhlas, semakin banyak. Semakin memberi, semakin mendapat. Semakin percaya, semakin dipastikan. Dan
Kita selama ini hidup di permukaan adalah ya kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kekhawatiranku, kecemasanku, kebutuhanku, tidak melihat sampai keluar kebutuhan masyarakat apa. Saudara-saudari yang terkasih, itu seperti orang yang jualan, yang belum mengenal ilmu marketing. Itu adalah pokoknya aku masakanku enak menurut lidahku. Sehingga aku mengira aku menjual ini itu adalah sesuai, pasti orang lain pasti senang dan pasti laku. Nggak taunya setiap kali ada orang datang makan masakan kita, loh kok sesudah itu nggak datang lagi. Padahal masakanku enak gitu. Karena apa? Karena tidak mengenali lidah orang lain. Jadi mengira kalau sudah enak menurutku itu pasti orang lain merasa enak. Belum tentu. Maka betapa pentingnya kita keluar ke tempat yang lebih dalam, mengenali hati orang lain. Dan kalau Anda di toko, ternyata toko misalnya di front office kita ini judes, galak, terus pokoknya ini barangku bermutu, terserah kamu mau beli atau tidak ya. Orang tidak hanya butuh barang, tetapi juga butuh wajahmu. Apakah kita ini ramah? Apakah kita ini mulut kita ini najis atau tidak? Tetapi ketika kita berkata-kata dengan baik, tetapi juga bukan seperti robot di franchise mall kecil itu ya. Selamat datang Bapak Ibu, enggak lihat. Mari silakan belanja, tapi sambil melakukan yang lain, sambil HP-an, sambil apa begitu ya. Tinggal sebenarnya dia hanya ngomong sesuatu tapi tidak masuk ke hati orang, tidak menatap mata orang. Dan disitulah ya orang bagaimana bisa simpatik. Saudara-saudari, Simon dan teman-teman disadarkan itu. Kalau kamu ingin menjala ikan, pergilah ke tempat yang dalam. Kalau kita ini sebagai murid-murid Kristus, kalau mau betul menjadi garam dan terang di tengah masyarakat, bukan hanya sibuk di dalam lingkungannya sendiri, mengira lingkungan kita ini sudah hebat, pokoknya kalau sudah rosario bareng, sudah sembahyangan, pendalaman, akhirnya yang kita sibukkan hanya itu masih dangkal. Itu bukannya tidak penting, itu langkah pertama yang harus dilewati untuk ke depan. Ketika kita baptis, kita dikuatkan ke dalam. Tetapi ketika kita krisma, kita ini mengatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudari yang terkasih, maka Simon pun akhirnya sadar, Tuhan, pergilah dari sini Tuhan, aku enggak layak, aku orang berdosa. Aku mengira bahwa selama ini sudah hebat begini ini, bekerja keras dan begini, sudah top lah. Tetapi baru sadar ketika dia melepaskan segala sesuatu, dia meninggalkan segala sesuatu, dan mulai ternyata justru mendapat segala sesuatu. Maka Tuhan Yesus mulai sekarang jangan takut. Kita ini seringkali khawatir kalau ikhlas, khawatir kalau mau membantu orang, khawatir kalau mau terlibat di tengah masyarakat, khawatir kalau mau ambil bagian di tengah masyarakat, khawatir, takut. Maka Yesus berkata kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Bukan hanya dapat ikan untuk duit, tetapi di balik itu kamu bukan hanya dapat duit yang semakin melimpah, tetapi kamu juga mendapatkan hati orang. Karena hati orang itu bukan hanya membayar ke kamu, tetapi juga melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Itulah saudara-saudari, akhirnya para murid Simon khususnya, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu ikut Yesus. Apa artinya meninggalkan segala sesuatu? Kalau Anda berdoa misalnya, ketika tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ternyata kita berbohong.
Kita ini bukan sedang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi sekarang ini adalah dalam nama kecemasanku, dalam nama kebutuhanku, dalam nama kepentinganku, dalam nama perasaanku, begitu. Karena dalam kenyataannya kita ini banyak hal yang kita bawa dan kita ini disibukkan banyak hal. Dan lalu bukan mengikuti Yesus di dalam doa, tapi yang kita ikuti adalah ini tadi yang banyak ini kita lalu menjadi cemas, stres. Doa itu menjadi doa yang sangat menggelisahkan. Sehingga akhirnya sesudah doa pun Romo kok nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa. Ya memang karena kita nggak berjumpa dengan Tuhan. Kita jumpa dengan kesibukan kita sendiri. Kita tidak menyembah Tuhan. Yang kita sembah adalah pemenuhan kebutuhan kita sendiri. Maka sejak itulah Simon kalau berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, lalu tinggalkan semuanya itu dan percaya ikut Yesus di dalam doamu. Maka di situ kita akan masuk ke tempat yang dalam dan kita bukan hanya menjadi penjala ikan, karena Tuhan tahu persis ikan macam apa yang kita butuhkan dalam hidup. Tetapi lebih dari itu kita ini orang yang diurapi untuk diutus ke tengah masyarakat. Kita bukan hanya hidup di masyarakat itu sebagai benalu. Orang Katolik di lingkungan itu bukan seperti menyuburkan benalu. Yang penting kita ini aman, yang penting ini subur. Beberapa waktu yang lalu ketika saya bertanya kepada orang agama lain dalam rangka menyiapkan musyawarah pastoral ini, saya tanya-tanya, menurut Anda, pandangan Anda, orang Katolik di lingkungan yang Anda kenal selama ini, bagaimana penilaian Anda? Dia bilang, orang-orang Kristen, tidak bisa membedakan Katolik atau Kristen ya. Dia bilang, pokoknya orang-orang Kristen itu baik ke kita kalau sedang bangun gereja katanya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, orang-orang Kristen itu baik nyumbang, gampang nyumbangnya gampang. Tetapi ketika membutuhkan orang, dan itu susahnya setengah mati katanya. Jadi mereka ini baik ramah kalau sedang niat akan bangun gereja. Wah itu merayu-rayu, baik dan macam-macam. Tapi sesudah gerejanya berdiri, orang Kristen itu ya blas hilang lagi gitu. Ya paling-paling nyumbang, duitnya mengalir, tetapi orangnya tidak hadir. Saudara-saudari yang terkasih, itulah ketika kita hidup masih dangkal. Maka di 10 tahun ke depan, Bapak Ibu, di Keuskupan Surabaya ini, kita mempunyai tema dalam 10 tahun, yaitu mendewasakan paroki. Paroki yang dewasa, sekarang ini kita sudah struktur pastoral sudah bagus, kepengurusan semuanya sudah tertata dengan baik. Lalu tinggal kita kembangkan lebih baik lagi adalah pada saat apanya, bukan sistemnya, tetapi man behind system. Karena bisa saja sistem yang bagus, tapi wajahnya itu seperti pulang dari pemakaman, kata Paus Fransiskus itu ya. Tidak ada keramahan. Nerima telepon ya tidak ada keramahan. Nah mulai sekarang adalah membangun orangnya. Orang di balik sistem yang bagus mesti orang yang bagus. Demikian juga mendewasakan paroki itu bukan hanya sistemnya bagus, tetapi berakar betul pada lingkungan. Jadi lingkungan, kita lebih dari 70 lingkungan di paroki ini. Dan bagaimana paroki yang dewasa itu bukan parokinya, kegiatan parokinya yang banyak, tidak. Tetapi berakar di lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Itulah paroki yang dewasa. Maka nanti kita terus mengembangkan bagaimana menjadi orang yang Katolik itu adalah Katolik. Katolik itu artinya universal, umum. Atau teman-teman Kristen menyebutnya am. Am itu adalah umum, kata holos, Katolik. Yang mau ajur-ajar, seperti garam yang mau melebur di tengah masyarakat memberi rasa sedap. Itulah artinya Katolik. Jadi bukan garam yang terus di dalam plastik,
terus ungkul, tetapi garam yang mau masuk di sayuran aneka macam menu di masyarakat dan memberi rasa sedap. Itu berarti kita harus mau pergi menaburkan jala di tempat yang dalam. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita dengan Injil hari ini dan misa hari ini kita semakin diteguhkan. Kita masih harus melanjutkan perjalanan. Kita bukan hanya bangga karena bekerja keras menabur jala mencari ikan, tetapi kita juga bekerja keras, berani ke tempat yang dalam, banyak resiko, tetapi kita akan menjala hati banyak orang. Di sanalah kita menjadi berperan, kita menjadi berfungsi, kita menjadi hadir di tengah masyarakat. Maka Paus Fransiskus akhir-akhir ini menerbitkan buku, salah satunya tentang tugas politik orang Katolik. Politik, kata Paus Fransiskus, adalah jalan terbesar untuk berbuat kasih. Karena kita selama ini didangkal, buat kasih itu pribadi ke pribadi. Kita panti asuhan, kita ke tetangga, bagi sembako, itu jalan yang paling dangkal. Itu di permukaan, di pinggir pantai. Maka kita diajak untuk agak didorong ke tengah. Dan lalu sampai di tengah disuruh ke tempat yang dalam. Yaitu mau ambil bagian di tengah masyarakat untuk kepentingan yang lebih luas. Maka kalau Anda punya saudara-saudari yang mulai terlibat dalam politik, beri dukungan yang positif. Kita bagaimana menitipkan aspirasi untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Ini kepada saudara-saudari kita yang punya keberanian ke tempat yang dalam, terlibat di dunia politik. Mereka juga jangan kita racuni, tetapi kita dukung, kita beri support untuk supaya dia nanti menjadi pembaharu di tengah masyarakat yang lebih luas, menciptakan kebijakan-kebijakan yang demi kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan orang Katolik saja, tetapi untuk masyarakat. Maka saudara-saudari, mari kita bangun sadar dan tepuk kepala kita seperti Yesaya dan berlutut sampai ke tanah di depan kaki Yesus seperti Simon. Kita sadari tugas kita ke depan adalah membangun masyarakat yang lebih baik. Maka disitulah nama Yesus dimuliakan. Semua orang akan melihat malaikat terbang dengan penuh keagungan dan kemuliaan Allah, cinta kasih Allah dikenal di tengah masyarakat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.